juga lu yang nanggung sendiri. Lalu kata OB yang kedua bagaimana? Lu mah kan gede, gue nih juga beli susu, istri ngomel mulu, gue tinggal di rumah mertua, mertua gue juga minta, listrik gue yang bayar semuanya. Kata OB yang itu apa lagi? Lu mah kan gede, gue ngontrak. Jadi saya mikir nanti jutaan nih, kenapa mereka berlomba-lomba dalam kesusahan gitu kan, membangga-banggakan kesusahannya gitu. Makanya saya bilang ya kalau punya teman kayak gini mendingan jangan dijadiin sahabat deh gitu, karena akhirnya jadi toksik gitu kalau anak zaman sekarang bilang, akan meracuni pola pikir kita ya. Maka untuk bersahabat gitu kan, untuk punya circle, ya punya circle atau grup yang baik, yang di dalamnya tuh perkataan-perkataan yang positif, yang baik, sehingga kita akan menjadi orang yang positif juga secara mindset, diawali dari mindset pada akhirnya menjadi kebiasaan, keputusan, perbuatan, nasib dan hidup kita. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara sederhananya dengan kata-kata ini gitu. Dan kata ini kan bukan hanya sebuah kata, tapi kita memiliki makna yang berbeda-beda pastinya gitu kan. Kita maknai apa? Kita memikirkannya bagaimana? Maka tidak heran gitu kan. Salah satu mukjizat kayaknya kita lihat, iya sih mukjizat itu Al-Quran. Ya ternyata memang pada akhirnya kata-kata itu sangat berpengaruh. Al-Quran itu isinya ya kata-kata saja. Hadis-hadis Nabi ada kata-kata, ada juga perbuatan yang Rasulullah contohkan. Tapi dari kata-kata itu punya dampak yang sangat luar biasa terhadap apa yang kita lakukan. Bahkan kata-kata ini juga akan berdampak sangat luar biasa, paling konkret adalah pada anak kita. Pada anak kita, kalau kita mendidik anak kita dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, maka anak kita akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Tapi sebaliknya, kalau anak kita mendengar, melihat yang buruk dari kita, ya dia akan dapat asupan yang buruk dan juga akan menjadi orang yang buruk, manusia gitu kan. Maka satu hal yang harus kita lakukan adalah kita bagaimana bisa melakukan 3 hal ini nih Pak, untuk mendesain pola pikir kita. Yang pertama adalah mendesain yang masuk ke pikiran kita itu apa aja harusnya. Mendesain. Oh, ketika mendengar sekarang kan apalagi zaman sosial media gitu kan, kita mau melihat informasi berita tinggal geser ke atas doang, swipe ke atas doang, tadi TikTok, tadi Instagram, tadi Facebook gitu kan, tinggal swipe ke atas doang. Kita ngeliat skip, oh ini bagus ini penting gitu kan. Kita lihat tonton ini dalam rangka memberikan asupan kepada pola pikir kita, dalam rangka mendesain gitu kan. Bahkan saya punya kebiasaan, karena saya ketua DKM musola di rumah, saya punya kebiasaan di rumah itu setiap Ramadan itu di musola saya itu kita ada kajian subuh setiap Ramadan, dan kajian subuh itu tematik satu tema saja. Jadi 1 bulan Ramadan itu kajian subuh tentang sholat, dikupas habis sama ustaznya tentang sholat, dalam rangka memberikan asupan mindset tentang sholat yang baik agar sholatnya juga semakin baik. Tentang akhlak, digenjot sebulan itu kajian subuhnya tentang akhlak misalkan, dan sebagainya, agar tadi gitu kan warga punya jamaah, punya mindset yang baik, positif yang baik gitu kan, dan mereka punya perilaku yang juga baik. Jadi harus memang didesain, dipilih, disortir mana yang boleh masuk ke dalam pikiran kita, mana yang enggak. Kalau kita abai dengan hal ini, ya udah gitu kan, kita harus siap terima risiko atau konsekuensinya. Tiba-tiba kita punya perilaku yang under control dari diri kita. Lalu yang kedua adalah menyadari tingkah laku atau behavior awareness, bahwa oh ternyata saya kalau dibilang seperti ini sama orang lain saya kesal ya. Oh ternyata menyenangkan juga ya tampil di depan orang seperti ini dan segala macamnya. Oh ternyata saya gak suka nih dengan hal ini nih. Saya gak suka tuh dengan hal itu. Sampai dalam konteks hubungan pasangan rumah tangga nih Pak, ada beberapa hal yang aneh yang saya temukan sendiri ketika menerima konseling dari pasangan suami istri. Bahwa misalkan bilang kayak gini nih si istrinya, ya Allah Pak, saya baru paham Pak, setelah 20 tahun menikah ternyata suami saya gak suka dengan ini. Loh Pak, saya baru paham loh Pak, ternyata setelah 15 tahun menikah istri saya gak suka kalau digituin. Kenapa? Karena gak bisa nyalahin si suami atau si istri yang gak tahu itu.
Karena ternyata dirinya sendiri dia nggak sadar dengan tingkah lakunya yang mana dia nggak suka. Udah cuma dirasain aja, lewat begitu saja gitu kan. Jangankan diungkapkan, disampaikan gitu ya. Dia menyadari saja enggak. Maka ini sampai mindfulness kan, ada istilah mindfulness gitu kan. Dan itu bisa dilatih dengan makan tuh Pak. Kita kalau makan usahakan fokus dengan makanan kita, menikmati setiap suapan, setiap sendok, menikmati, bahkan bersyukur alhamdulillah ya Allah, ini ada rasa asinnya, ini ada rasa gurihnya, ini ada bawang gorengnya enak banget gitu. Mindfulness itu untuk melatih awareness kita terhadap tingkah laku kita. Sampai kita punya kesadaran bahwa oh kalau saya bertingkah laku seperti ini, orang ini akan tersinggung. Punya empati pada diri kita, karena kita melatih untuk menyadari behavior atau tingkah laku kita sendiri. Yang ketiga adalah mengelola arti dari konsekuensi. Yang paling sederhana adalah ada orang yang melakukan A, gitu kan, bisa jadi dia marah. Tapi ada orang yang melakukan B, diperlakukan A juga, ya dia biasa-biasa aja. Karena dua orang ini memiliki atau memaknai kejadian itu dengan berbeda. Kalau dia memaknainya yang positif saja, ya udah. Gitu kan. Kalau dia memaknainya negatif, ya udah gitu kan, yang terjadi tidak enak, tidak nyaman. Maka setiap hal kalau dalam bahasa Islam itu kita diperintahkan untuk dua hal, sabar sama syukur. Ini mindset yang luar biasa sebenarnya. Sampai Rasulullah menyampaikan bahwa tidak akan merugi seorang muslim. Karena apa? Karena ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar. Artinya apa? Dia memberikan makna arti dari setiap kejadian itu selalu positif. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit juga alhamdulillah. Dapat ujian, oh Allah sedang menguji saya, mau naik derajat lagi, lebih baik lagi. Jadi mindsetnya harus seperti itu. Dan ini yang bisa kita lakukan 3 hal ini Pak. Bagaimana kita selain 2 hal yang tadi disampaikan tentang bagaimana mindset itu terjadi gitu kan, tentang hal ini, bahwa dimulai dari kata-kata, kita harus kita perhatikan betul kata-kata yang masuk dalam diri kita, kata-kata yang bisa kita lontarkan. Coba dipilih. Bahkan saya pernah dapat nasihat dari Ustaz Dr. Anwar Sanusi yang ketika kerja bareng dengan RRI, beliau menyampaikan nak fikih gitu kan, kita ini dai itu kalau kebanyakan manusia itu dia punya perbendaharaan kata mungkin sekitar 5.000 sampai 7.000 perbendaharaan kata dalam otaknya. Tapi kita ini dai, kita harus punya lebih, minimal punya 10.000 sampai 15.000 perbendaharaan kata. Sehingga kita ketika menyampaikan dakwah, kata-kata yang kita sampaikan itu bukan hanya positif tapi memiliki kesan yang baik. Dan ini menjadi hal yang harus kita latih, harus kita pelajari, harus kita servisi. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, bagaimana pola pikir ini sangat mempengaruhi hidup kita, dunia maupun juga akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menunggu prasangka kita yang baik, sehingga prasangka Allah itu akan mengikuti prasangka baik kita. Dan Allah juga akan memberikan jalan untuk kita berubah menjadi lebih baik kalau kita juga punya niat, punya ikhtiar untuk berubah diri kita menjadi lebih baik. Dan semoga Allah memberikan kita semua kekuatan untuk bisa menjadikan diri kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik, selalu menjadi hamba Allah yang lebih baik dari hari ke hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi pertanyaan setelah kita menyimak dari kajian hari ini tentang transforming mindset. Pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Baik, ada yang bertanya? Langsung. Ustaz, ini satu kajian yang sangat menarik ya. Jadi kawan saya masuk ya, terus saya rapat. Nah, tadi saya pikir gini, memang betul ya,
itu apa namanya, ada kendala sistemik biasanya yang terjadi itu. Tadi kan saya sempat sampaikan, saya sedang sholat tapi mendengar begitu terus. Nah, mengenai perubahan itu seberapa intinya gitu ya, seberapa kuat ya perubahan individu itu ketika lingkungan atau sistem itu tidak mendukung ya. Artinya misalnya pernyataan Pak Mahfud MD, malaikat saja kalau ikut dalam sistem di negara kita ini jadi ini juga jadi apa namanya ya, pokoknya orang-orang suci berguguran lah di KPK, di mana-mana. Dan saya kira juga mungkin kita harus jujur bahwa ini memang betul ya, dari sistem itu akhirnya membentuk teman-teman ya, mungkin juga di sini atau di tempat lain yang notabene akhirnya apa namanya ya alias notabene mungkin sebagian ke bawah. Nah, mungkin yang lebih penting lagi ini apa ya, bagaimana caranya transforming mungkin apa mindset together ya, agar perubahan itu tidak hanya nanti kepada diri tapi lebih kepada sistem juga ya, berat. Baik, masa saya jawab kemudian. Saya alhamdulillah Pak Qadarullah-nya bekerja di beberapa konsultan SDM Pak, dari mulai konsultan SDM yang sifatnya soft skill, hard skill gitu kan. Dan kebanyakan saya banyak pemerintahan. Dan tadi seperti Pak Bapak sampaikan, paham betul Pak bagaimana. Bahkan pernah cerita gini Pak sederhananya. Waktu awal saya kaget Pak ya. Saya mengajukan proposal untuk acara team building ke sebuah pemerintahan. Nilai anggarannya itu waktu itu 170 juta. Ditawar Pak. Boleh nawar nggak nih? Oh boleh Pak, silakan. Ditawarnya berapa? Jadi 200 juta Pak. Saya bingung, loh kok malah naik gitu kan, mana-mana orang turun. Tolong Pak, naiknya jadi 200 juta, tapi nanti cashback ya Pak, kita 30-nya. Akhirnya agak ragu nih Pak, ini Jugiana gimana, ini gitu kan. Tapi memang pada akhirnya ini bukan semua kebenaran ya. Memang yang saya pahami pada akhirnya dari beberapa cerita, dari hasil diskusi saya dengan beberapa lembaga pemerintah, memang katanya gitu ya, ada beberapa item yang memang tidak di cover sama anggaran, yang pada akhirnya dia harus nyari uang dengan cara mengakali seperti itu. Tapi ya tadi terlepas dari itu saya bilang ini tidak bisa dijadikan pembenaran gitu kan. Sistem ini bisa dibilang sistem yang salah gitu kan, karena pada akhirnya membuka peluang untuk orang yang tadinya awalnya hanya untuk menutupi kebutuhan, yang bisa jadi beralih gitu kan, jadi untuk mendapatkan keuntungan. Dan akhirnya kan sekarang begini. Lalu ada cerita lain gini Pak, bahkan yang kemarin saya ke Jogja itu Pak, itu pembicaranya luar biasa. Dia ternyata kepala desa dari Panggung Harjo namanya Pak, desa Panggung Harjo. Walau pernah tahu atau tidak. Dan dia menjadi kepala desa itu membuat desanya sangat amat luar biasa sekali. Dan itu lahir dari perlawanannya dia terhadap negara. Dia sampaikan seperti itu. Ini buah dari bagaimana istilahnya idealisme dia untuk melawan negara. Dan akhirnya dia maju sebagai kepala desa dan terpilih. Padahal saat itu kebiasaannya adalah kepala desa itu kalau mau mencalonkan diri harus bagi-bagi uang. Dan dia tadinya awalnya eksperimen, coba maju gak bagi-bagi uang, dan itu jadi kampanyenya dia. Ternyata Qadarullah dia malah dipilih, menang. Dan akhirnya dia membangun desa itu sangat luar biasa.
Dan saya yang bukan warganya dia, bahkan nggak ikut berkontribusi, itu menjadi sangat bangga sekali gitu. Ternyata ada orang seperti ini. Sampai saya bilang ke teman saya, kalau untuk nyari mawar, nyari khalifah, ini bentuk aslinya. Karena memang apa yang dia sampaikan itu luar biasa sekali. Artinya sistem yang ada, dia bisa tuh survive dengan kondisi seperti itu. Lalu saya punya klien kontraktor swasta Pak, dan ternyata saya kaget karena perusahaan itu sudah terbentuk dari tahun 60-an menurut cerita dia. Dan selama berpuluh-puluh tahun itu perusahaan itu punya value, tidak mau melakukan yang namanya gratifikasi dan korupsi serta gratifikasi dan korupsi lah, atau uang entertain gitu kan, untuk meloloskan proyeknya dia. Sehingga pada akhirnya dari value itu secara teknis dia bilang bahwa untuk itu maka kita tidak akan pernah bekerja sama dengan pemerintahan. Kalau pemerintah mau bekerja sama kita, harus ikut cara kita. Kalau nggak mau ya udah. Survive nggak Pak perusahaannya? Survive Pak sampai sekarang. Ada pemerintahnya mau Pak ada. Dan ikut sistem dia, ikut dengan sistem dia. Tapi kalau bicara buat cerita tadi kan kesannya heroik banget gitu kan. Dan kita kesannya aduh, sampai bahasa kasarnya gini. Ya, tapi hidup sistem ini di negara ini tidak semudah bacot yang Ustaz pikir gitu kan. Gak semudah itu gitu. Nah, sehingga pada akhirnya saya selalu sampaikan bahwa memang sulit Pak untuk menghilangkan betul-betul apa yang menjadi kebiasaan di sistem kita ini. Hari ini yang bisa kita lakukan adalah, dan mudah-mudahan kalaupun kita terlibat di dalam sistem itu, Allah mengampuni kita. Sehingga ikhtiar yang paling kuat bisa kita lakukan adalah bagaimana kita punya kekuatan untuk meminimalisir seminimal mungkin keburukan sistem yang ada.